Halo teman-teman, saya atas nama Alvinditus Nangkor dan kedua rekan saya. Pada kesempatan kali ini kami akan mengunjungi museum di Surabaya. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? No, am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. Oke, bisnya udah sampai dan sebentar lagi kami akan menaiki bis. Dan kami sudah di dalam bis, sekaligus sudah mulai jalan menuju ke Surabaya. Ini kami sudah di jalan. Museum yang kami kunjungi pada hari ini yaitu Museum Hot Cokro Aminoto dan Museum 10 November. Oke, kami sudah sampai di Surabaya. Lebih tepatnya kami sudah di depan Museum Hot Cokro Aminoto. Sebelum kami memasuki museum, di sini kami akan mewawancarai bapak-bapak yang ada di depan museum. Bapaknya itu seorang guru. Nah, menginjak remaja, bapaknya itu menitipkan anaknya ke Pak Hos di sini. Nah, yang akhirnya ketemulah istri pertamanya Pak Soekarno itu kan anaknya Pak Hos, Putri. Oh iya. Nah, sedangkan bapaknya Soekarno itu dulu seorang guru, ngajar di daerah yang sekarang itu kantor polisi. Dulu itu SD Belanda. Itu dulu ngajar di situ bapaknya. Makanya yang ngajar Pak Soekarno ini menginjak remaja dititipkan ke Pak Hos Cokro Aminoto. Makanya namanya dari Hos Cokro Aminoto. Ya, itu namanya Pak Hos ini. ya. Nah, yang ketemu, yang akhirnya ketemu sama anaknya Pak Hos itu Putri Utami, itu jadi istri pertamanya Pak Soekarno. Sayangnya tidak ada keturunan dari situ. Oh, tidak ada anak. Ya. Nah, yang masih ada hubungan dengan Pak Hos itu yang masih hidup sekarang, yang sering kesini itu Bu Maya Estianti. Itu kalau liburan masih sering kesini. Itu masih ada hubungan darah dengan Pak Hosnya, Bu Maya Estianti itu. Itulah ceritanya. Banyak banget. Karena kami sudah mewawancarai bapak-bapak yang tadi, di sini langsung saja kami akan menuju ke ruangan Hot Cokro Aminoto. Oke teman-teman, di sini saya sudah sampai di depan pintu masuk ruangan dan sebentar lagi saya akan memasuki ruangan. Di sini saya agak kewalahan memasuki ruangan karena banyak sekali pengunjung yang ada di museum tersebut. Aku sudah nyampe di dalam ruangan. Setelah saya memasuki ruangan, di sini saya banyak sekali melihat foto-foto yang bersejarah yang menampilkan kehidupan Hot Cokro Aminoto dan perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga di dalam museum ini terdapat dokumen sejarah yang terkait dengan Sarekat Islam, organisasi yang diberikan langsung oleh Hot Cokro Aminoto. Di sini juga kami akan mewawancarai bapak-bapak penjaga museum tersebut. Yang telah menjadi tokoh kemerdekaan Indonesia. Beliau juga aktif dalam melindungi masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya. Jadi jasanya sangat besar untuk negara ini, termasuk murid-muridnya yang mendirikan bangsa kita. Jadi bisa dibilang rumah ini rumah paling bersejarah di Indonesia. Terima kasih. Saya juga melihat kamar yang pernah ditempati oleh Bapak Soekarno ketika ia masih menjadi mahasiswa di Surabaya.
Museum Hot Cokro Aminoto adalah museum yang terletak di Surabaya, Jawa Timur dan merupakan rumah mantan Presiden pertama Indonesia. Museum ini memiliki cerita yang menarik tentang kehidupan Hot Cokro Aminoto, seseorang pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, karena kami sudah mengunjungi Museum Hot Cokro Aminoto, sekarang kami akan memasuki museum yang kedua, yaitu Museum 10 November. Oke teman-teman, langsung saja kami akan memasuki pintu masuk menuju ruangan Museum 10 November dan ikuti keseruan kami selanjutnya ya. Di depan pintu masuk menuju museum terdapat mobil Bapak Soekarno. Mobil ini adalah mobil apel kapitan tahun 1956 yang digunakan oleh Bung Tomo, bukan Bapak Soekarno sendiri. Mobil ini merupakan salah satu koleksi museum yang dipamerkan sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke guys, kami sudah sampai di depan pintu masuk menuju museum. Sekaligus kami akan memasuki Museum 10 November tersebut. Di dalam museum ini banyak sekali koleksi-koleksi yang bersejarah, seperti gambar dan patung para pahlawan yang telah berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Ini dia bentuk dan wujud para pahlawan kita ya teman-teman. Dan ini juga teman-teman adalah bentuk ruangan rapat yang digunakan oleh para pejuang untuk merencanakan strategi pertempuran. Sedangkan yang ini adalah nama-nama tokoh yang telah berjuang dalam pertempuran kemerdekaan Indonesia. Sebelum kami pulang, kami ditunjukkan filial hologram yang menampilkan sejarah tubuh para pahlawan kita. Pesawat-pesawat sekutu melintasi langit kota Surabaya, menebarkan saudara, menandakan kedatangan kekuatan asing yang ingin menguasai kembali. Gedung-gedung strategis itu, Oslo, Selamat menonton ya teman-teman. Bye bye.